Duduk siap, Kak. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, Kak. Baik, taruna-taruni sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin melaksanakan absensi untuk memastikan kehadiran kalian semuanya. Kelas 1 DKP ya. AM Alfia hadir ya. Andika hadir. Siapa? Hadir. Juwani Pak. Hadir. Nur Alfiansyah. Hadir. Lilin. Rizky Saputra. Wiandi Saputra. Hadir Pak. Yuda. Hafiz Nur. Hadir Pak. Sri Rensi. Cahaya. Berarti hadir semua ya? Oke, baik. Setelah absen, Bapak ingin melihat kondisi kerapian kelas ya. Jadi jangan sampai kondisi kelas kita dalam kondisi kelas yang kotor, nanti menghambat pembelajaran kita. Masih ada sampah, Bapak lihat di sekitar kita. Jadi Bapak minta semuanya bergerak. Ambil sampah yang ada di sekitar kalian. Kemudian sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Boleh perhatikan ke depan, ke layar. Oke, baik, taruna-taruni sekalian. Jelas? Saya jawab pertanyaan. Oke, baik, untuk CP ataupun capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah pada akhir fase E atau kelas 10 ya. Semua peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi baik di dunia nyata maupun di internet atau dunia maya, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, baik itu pengolah kata, pengolah angka maupun presentasi, beserta dengan otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Ini CP secara keseluruhan, tapi materi kita pada pagi hari ini hanya satu, yaitu perhatikan di tujuan pembelajaran. Semua peserta didik diharapkan mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dan otomasinya. Oke, tadi seperti yang Bapak tampilkan di CP, untuk aplikasi perkantoran yang paling sering dipakai ada 3, yaitu MS Office Word, MS Office Excel, dan PowerPoint ya. Baik, adapun untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 3. Oke, yang pertama teknik mengetik menggunakan keyboard di komputer secara tepat dan cepat. Yang kedua, mengaplikasikan tombol kombinasi pada keyboard. Jadi kombinasi maksudnya gabungan. Jadi ada beberapa tombol keyboard yang jika kita tekan secara bersamaan, lebih dari satu keyboard akan menghasilkan fungsi tertentu. Kemudian yang terakhir materi ini adalah setelah kita belajar mengetik, kita belajar menggunakan tombol kombinasi, nanti kita akan membuat contoh surat sederhana menggunakan MS Word atau Microsoft Word. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Bapak lanjut ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin
Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Jika ada yang mampu jawab, silakan dijawab ya. Yang pertama, apakah kalian tahu bagaimana cara yang cepat dan tepat atau tepat dan cepat dalam mengetik kata maupun kalimat menggunakan keyboard? Tidak tahu ya. Waktu SMP kemarin pernah belajar komputer? Pernah ya, mungkin hanya sebentar ya. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua. Apakah kalian pernah melakukan tes seberapa cepat kalian mengetik? Belum pernah. Oke, berarti nanti Bapak akan memberikan sebuah game untuk mengetes seberapa cepat kemampuan kita masing-masing. Bahkan nanti Bapak juga akan mencoba, biar kita bisa semacam pertandingan ya, siapa yang paling cepat nih, ya, dalam mengetik. Kemudian yang terakhir, apakah ada di antara kalian yang pernah membuat surat lamaran kerja menggunakan Microsoft Word? Belum ada ya? Oke, baik. Karena semua belum pernah melakukan testing ataupun belum tahu bagaimana teknik mengetik dengan cepat, kemudian belum pernah membuat surat lamaran kerja, maka pada hari ini kita akan coba mempelajarinya, ya. Baik, Bapak ada materi ajar, silakan kalian baca. Bapak udah kirim ke WA ya kemarin. Silakan dibuka bahan ajarnya, ya. Silakan dibuka bahan ajar. Teknik mengetik dengan cepat atau typing master, ya. Silakan buka. Oke, jika ada yang tidak bisa membuka, boleh perhatikan di depan layar. Nah, typing master atau teknik mengetik cepat dan cepat dengan 10 jari. Ketemu? Belum, Pak. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit ya, atau 10 menit lah ya, maksimal 10 menit. Jika nanti sebelum 10 menit sudah selesai membaca, nanti kita coba menonton video untuk tombol kombinasi ya. Oke, sekarang jam 7.55 ya, berarti jam 7 lewat pasti 8 ya, pasti 8. Oke, silakan dibaca dari sini, dari teknik ketik sampai ke bawah selesai. Ya, tenang-tenang ya, sampai ke bawah. Oke, teknik mengetik cepat dan tepat dengan 10 jari. Ada yang punya jari lebih dari 10? Gak ada ya? Ada yang kurang dari 10? Ya. Tapi ternyata sekarang yang unik sekarang, mahasiswa UGM menemukan keyboard untuk rekan-rekan kita yang mengalami disabilitas. Jadi mereka yang tidak bisa menggunakan tangan bisa mengetik menggunakan kaki. Jadi mengetik bisa menggunakan kaki, ada keyboardnya. Dan itu dibuat oleh mahasiswa teknik UGM. Jadi mengetik menggunakan kaki. Jadi seakan-akan mereka olahraga dan sedang bermain. Tapi karena kita orang yang normal nggak perlu pakai kaki ya, pakai tangan. Semua normal ya jadinya. Ada yang terluka jadinya? Atau hatinya yang terluka? Tidak ada ya? Tapi normal semua. Kalau normal, maka pada pagi hari ini Bapak akan coba berbagi bagaimana teknik menggunakan 10 jari dalam mengetik. Oke, perhatikan ke depan. Nah, teknik mengetik dengan 10 jari atau mengetik cepat dan tepat kita kenal dengan istilah typing master. Oke. Oke, nampak ya? Oke, teknik mengetik cepat dan tepat menggunakan 10 jari, bahasa kerennya sekarang adalah typing master. Jadi orang yang dan master levelnya dalam mengetik. Jadi ke depan, khususnya untuk taruna-taruni atau siswa-siswi yang mengambil jurusan teknik komputer, mau DKP, mau DKJ, mau pemrograman berbasis web ataupun yang lain, itu harus bisa menggunakan teknik ini. Wajib orang yang berinteraksi bekerja menggunakan komputer harus bisa memaksimalkan kemampuan yang ada dalam mengetik. Oke, perhatikan apa yang dimaksud dengan typing master. Typing master adalah teknik mengetik cepat dan akurat
dengan menggunakan 10 jari tanpa melihat pada keyboard. Apa arti akurat? Betul, benar. Yang lain? Perhatikan, akurat sama dengan tepat. Artinya tepat, nggak salah atau betul tadi ya. Yang ketiga, perhatikan, ada perbedaan warna. Jadi kalau dalam teknik typing master, posisikan tangan seperti ini. Warna yang ini untuk jari tunjuk sebelah kanan. Ya. Jadi selama mengetik, setiap huruf yang berwarna ini adalah tugas dari jari telunjuk. Oke. Kalau jari tengah berarti yang berwarna kuning. Ya. Jari manis berwarna hijau. Kalau biru berarti begini ya. Sama. Ini dua warna menggunakan jari tunjuk. Kalau space boleh menggunakan jempol kiri atau yang kanan. Di mana kalian yang terbiasa ya. Gunakan saja. Oke, sekarang coba posisikan tangan kalian seperti ini. Oke, seperti gambar ini ya. Apa ya? Oke, sekarang kita latihan menggunakan tombol kombinasi. Ya, dari Ctrl plus A dengan Ctrl plus sampai Z ya. Ini videonya nggak ada suara ya, jadi hanya slide. Oke. Ctrl plus A, apa fungsinya? Kita perhatikan. Oke, untuk memblok seluruh area. Ya. Jadi kalau kalian sedang bekerja, misalnya ingin blok seluruh area worksheet kalian bekerja, cukup menekan tombol Ctrl plus A. Tidak perlu diblok menggunakan mouse. Ya. Oke, kita lanjut. Bapak persingkat ya. Ctrl V itu menebalkan huruf. Ya, menebalkan teks. Jadi huruf ataupun kata atau kalimat yang ingin kita ubah menjadi tebal, maka cukup menggunakan Ctrl V. Oke, lanjut. Ctrl plus C itu apa? Copy atau menyalin. Oke, jadi ada kalimat yang mau kita gandakan di tempat yang lain, boleh menggunakan fungsi Ctrl plus C. Oke, lanjut. Ctrl plus D. Boleh kita praktekkan ya? Atau kita langsung main game. Main game ya. Ya, main game untuk teknik mengetik dengan cepat. Komputernya udah connected ya? Sudah ya. Oke. Coba kalian buka aplikasi berbasis web. Namanya 10 Alten Fast Finder. Oke, silakan klik. Aplikasi apa tadi Pak? Ya, buka browser Google Chrome, kemudian ketikkan 10 Fast Finder. Jelas ya di depan. Oke, sudah semua? Ya. Oke, waktu kita sama 1 menit per orang sekali main game. Ya. Nanti kita akan sama-sama menampilkan skor yang paling tinggi. Ya. Oke, kita mulai dari sekarang.
Ada yang ambil? Mana? 61 WPN. Kalimat yang kata yang salah 7, yang betul 52, akurasi 80%. Ya. Rankingnya berapa? Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Ya ini 36, ini 1 yang betul, 14 yang salah. 23, 20 yang betul, 7 yang salah ya, 27. Ada yang lebih dari 50? Mana? Ini berapa? 11 KPM. Berapa? 57, 27, 23, 26, 40. Oke, berarti masih Bapak yang menang ya? Apa yang dimaksud dengan KPM? Kata per menit. Jadi dalam 1 menit kita mampu mengetik berapa puluh kata. Berapa yang benar, berapa yang salah. Tapi sebenarnya penilaiannya bukan jumlah ini aja, akurasi. Kalau kita mengetik dalam 1 menit bisa mengetik 100 kata, tapi 100 yang salah ya nggak ada hasilnya. Pastikan akurasinya harus tinggi. Ya. Untuk materi yang terakhir kita akan mengerjakan lembar kerja ya. Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 4 kelompok ya. Di sini jumlahnya 12 orang. Oke, Bapak minta ini 3 orang langsung aja jadi 1 kelompok. Kelompok 4, kelompok 3 orang ya. Oke. Kelompok 2, kelompok 1. Oke, silakan. Jadi tugas kalian. Oke, perhatikan. Ya. Perhatikan di depan. Ya. Oke, nampak dengan jelas? Oke, ini ada Bapak kirimkan lewat WA ya. Silakan dibaca aturan baku dalam membuat surat. Artinya tugas kalian adalah mencari di dalam surat masing-masing kelompok, cari kata atau kalimat yang salah, baik salah ketik, baik salah format ataupun salah tanda. Nah, yang kedua aturannya harus menggunakan surat lamaran kerja. Kalau ada surat lamaran nikah, berarti nikahnya salah. Kemudian harus menggunakan tempat, tanggal, waktu sekarang. Sekarang tanggal berapa? 30 Oktober tahun 2024. Kalau ada tahun 2025 berarti salah. Kalian temukan itu semua dalam lembar kerja masing-masing kelompok. Setelah kalian mengamati dan menemukan, tugas kalian 1 orang dalam 1 kelompok mengetik kembali surat sesuai dengan yang Bapak berikan. Ya. Setelah selesai nanti akan presentasi. Kalian akan menjelaskan mana yang salah, versi yang sudah diperbaiki mana. Bisa dipahami? Oke, silakan aktif dalam bekerja sama. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik. Ya, perhatikan aturan baku di depan ya. Perhatikan. Ayo, kerja sama. Oke, kerja sama 3 orang. Siapa yang mau mengetik, siapa yang mau menjadi mengamati surat yang sama, silakan. Boleh di kolom. Yang Bapak kasihkan lembarnya boleh di kolom. Kalau yang salah. Nah, perhatikan. Oke, silakan cari. Perhatikan. Tempatnya harus di. Kalau di surat biasanya kan ditulis kabupaten ya. Nah, kalau kita di mana kabupatennya? Ya, harus di Sambas. Kalau ada selain Sambas berarti di kolom. Ya. Boleh di kolom Bang. Nanti yang salah langsung di kolom, nanti diketik ulang dengan versi yang sudah diperbaiki. Cukup kira-kira 9 menit? Oke, silakan 1 orang. Ayo kerja sama, jangan ada yang diam. Ada yang mengetik, ada yang mencari format yang salah di dalam surat. Boleh di kolom. Nanti kalian presentasi ke depan menyampaikan mana yang salah dan mana yang diperbaiki. Oke, perhatikan. Boleh di kolom dicoret ya. Oke. Setiap surat Bapak kasih yang salah sekitar 5 format yang salah.
Jadi pastikan kalian menemukan maksimal dan minimal harus 5. Oke. Satu orang berarti boleh cepat ya. Waktu kita 10 menit. Karena waktu kita sisa 10 menit ya. Bapak minta file yang sudah kalian buat kirimkan ke WA Bapak nanti ya. Densi boleh atau siapa. Kemudian tugas kalian sekarang maju per kelompok membawa surat lembar yang kalian diskusikan. Kemudian kalian sampaikan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Boleh? Oke, waktunya 2 menit per kelompok ya. Oke, kelompok siapa mau maju? Oke, boleh kelompok 1 bawa surat sama kelompoknya. Facebook ya, harusnya ini diganti jadi ya, digantikan. Terus 3 masih 2 ini. Oke, sebenarnya kalau untuk surat lamaran itu menyesuaikan dengan hari yang kita mengirimnya. Tapi kalau informasi iklan ya boleh sebelum itu. Paham ya? Kan nggak mungkin kita mengetahui hari ini langsung buat surat. Biasanya kan perlu waktu berapa hari ya. Nah, jadi ini nggak masalah. Oke, terus satu lagi. Beasiswa harusnya huruf kecil semua. Oke, sip. Ada lagi? Pemimpin di mana? Bapak, Ibu, Oke. Udah? Masih ada lagi? Terus boleh Cahaya atau Habis memberikan tanggapan? Yang mana? Perhatikan kesamaan nama ya. Oke, udah? Oke, waktunya habis. 4 ya. Berarti nemukan 4. Di sini sebenarnya banyak. Perhatikan ya. Ini namanya siapa? Oke, yang di bawah siapa? Ya, ini harusnya mengikuti nama yang di atas. Yang kedua, ini harusnya apa? Hormat saya, bukan dia. Kan saya yang buat surat, ya. Oke. Jadi banyak kesalahan yang terdapat dalam ini. Oke. Kelompok 1 ya. 1 selesai, berikan aplaus. Lanjut kelompok siapa yang mau? Kelompok. Oke. Boleh kelompok berapa? 4. Boleh enggak? 3. Oke, saya mau. Namanya siapa yang di sebelah? Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mencari letak
makanya ditimbangin. Oke. Terus lanjut. Yang keempat yaitu nomor HP. Oke, nomor HP harusnya berapa dikit? 12 atau 11 ya. Oke, terus lanjut. Yang kelima yaitu pengalaman kerja. Kelebihan atau kehadiran tidak ada. Oh, tidak ada. Terus udah. Yaitu yang keenam yaitu Mulyani. Mulyani. Harusnya. Suparto. Oke, sip. Baca ilmu ya. Sekian, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Oke. Sisa kelompok berapa kemarin? Ya, 3. Ya, jadi ada yang memberikan kesimpulan kaitan materi kita yang dari awal dan yang terakhir? Yuda, Cahaya, Benci, Andika, Ririn, Hafiz Nur, boleh sampaikan satu kesimpulan. Oh Pak, kalau misalnya ini Bapak kasih contoh ya. Oh ternyata Pak, kalau kita lambat mengetik, kalau kita salah mengetik itu bisa merugikan orang lain. Nah, itu kesimpulannya. Contohnya apa surat tadi? Namanya harusnya apa? Namanya Babang, di bawahnya Agus. Nah ini yang ngirim surat sebenarnya siapa sih Babang? Si Agus. Oke, ayo. Satu orang atau 2 orang lah, boleh. Bebas. Kesimpulannya seperti apa? Coba. Ya. Kelenturan dan jari tangan. Terus konsentrasi. Terus udah cukup. Berarti untuk supaya jari-jari kita tidak terlalu kaku, ya. Yang kedua meningkatkan konsentrasi. Boleh. Oke, terus yang lain satu orang lagi. Boleh? Dari sebelah kiri yang jawab. Ah, Bang, boleh Bang? Sampaikan. Boleh. Kira-kira apa sih kesimpulannya? Seperti yang Bapak contohkan tadi. Yaudah, boleh? kesimpulan saya Pak, Ya. skill keyboard dan kita Pak sangat penting Pak. Ya, skill typing master ya, sangat penting. Lalu yang digunakan kebanyakan pekerjaan seperti Pak. Ya, berarti hampir di setiap instansi ataupun kantor menggunakan komputer. Kalau ada komputer, pasti ada operator yang mengoperasikan komputer. Orang yang mengoperasikan komputer pasti mengetik. Nah, ada nggak kantor yang tidak menggunakan komputer sekarang? Coba ya, kantor mana yang tidak pakai komputer? Berarti peluang kerja kalian yang bisa mengetik itu banyak. Tinggal kalian yang mengasah dan meningkatkan skill dan kemampuan mengetik. Jadi setelah ini nanti pulang ke rumah boleh sering-sering latihan tandingan. Kalau misalnya tidak ada guru atau guru belum datang ke kelas, coba buka komputer. Ayo hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ayo lomba. Dan pakai aplikasi Ten Fast Speeder ya. Nanti siapa yang boleh tinggi, dia yang jual. Ya. Oke, terima kasih. Terakhir Bapak ingin melaksanakan refleksi ya. Bapak ingin kalian memberikan tanggapan terhadap pembelajaran pada hari ini. Ya, boleh siapa saja. Oke, refleksinya seperti ini ya. Bapak ingin kalian menyampaikan secara langsung kepada Bapak. Boleh pertanyaan 1, boleh pertanyaan 2. Jawabannya ya. Oke, yang pertama, apakah Anda sudah memahami materi yang Bapak sampaikan? Ya. Ada yang belum paham? Sudah dipahami? Ya. Baik, kalau sudah berarti pembelajaran pada hari ini berarti berhasil ya. Yang kedua, kira-kira kesulitan apa yang kalian alami belajar dengan Bapak pada materi hari ini? Ada yang mengalami kesulitan? Berarti happy aja semua ya? Terima kasih ya. Oke. Baik, sekarang waktunya sudah pukul 9.14 ya. Waktunya sudah habis, Bapak kira cukup. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi tentang typing master PLPL yang lebih tinggi ya. Bapak harapkan pertemuan ke depan semuanya hadir, tidak ada yang lupa ya. Oke, Bapak cukup sekian, boleh untuk disiapkan terus. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai.
Pagi.